Halo, perkenalkan nama saya Artento Sinaga, NIM 22134 dari Prodi Sarjana Konservasi dan Restorasi dari Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang drone multicopter, tapi yang spesifiknya yaitu bagian-bagian dari drone multicopter. Mari kita simak videonya. Jelaskan ke bagian-bagian drone multicopter. Saya akan menjelaskan sedikit tentang umum pengertian drone itu apa. Pengertian drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Alat ini memiliki kamera yang dapat digunakan untuk mengambil gambar jarak jauh. Selain itu, drone juga dapat berfungsi untuk membawa muatan seperti senjata dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman, drone banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik kebutuhan pengambilan gambar maupun untuk kebutuhan pekerjaan. Beberapa kegunaannya yakni seperti untuk vlog, video traveling, dan lain sebagainya. Sini saya akan menjelaskan apa itu multicopter. Drone berjenis baling-baling lebih dari 2. Berbeda dengan helikopter, drone jenis ini memiliki baling-baling paling sedikit adalah 3. Multicopter termasuk teknologi baru dalam perkembangan helicam. Kami mengadopsi teknologi ini dimulai dari perkembangan awal di mana tidak ada sistem navigasi GPS secanggih sekarang. Memiliki berbagai peralatan yang terbaik di kelasnya untuk memastikan drone yang terbaik. Kelebihan platform ini adalah 1. Tidak memerlukan landasan yang besar. 2. Dapat mengangkut kamera atau beban yang besar. 3. Resistensi pada angin yang baik. 4. Menggunakan tenaga elektrik. Sekarang saya akan membahas bagian-bagian dan komponen drone. Bagian-bagian sebuah drone dengan 4 rotor atau quadcopter diperlihatkan seperti gambar di bawah ini. Adapun penjelasan dari masing-masing bagian drone tersebut adalah sebagai berikut. 1. Flight controller. Flight controller merupakan sebuah microcontroller yang memiliki kompleksitas fungsi dalam kontrol quadcopter. Fungsi dari flight controller ini yaitu untuk mengatur kecepatan motor, stabilisasi drone, dan mempertahankan ketinggian. Selain itu, flight controller memiliki sebuah perintah atau inputan dari pilot. Dalam flight controller sudah tertanam komponen pendukung seperti sensor GPS, kompas, dan lain-lain. Fungsi utama flight controller yaitu mengendalikan semua pergerakan mulai dari yaw, roll, pitch, altitude, dan lainnya. Seperti pada penelitian ini. Kedua, yaitu komponen motor atau bagian motor, merupakan komponen utama untuk penggerak quadcopter, karena dengan putaran motor ini quadcopter dapat terbang. Pemilihan motor harus disesuaikan dengan kebutuhan karena beda jenis motor, beda fungsi yang dihasilkan motor tersebut. Ketiga, propeller. Propeller dianalogikan sebagai sayap pada burung untuk dapat terbang. Quadcopter pun demikian, akan tetapi termasuk rotary wing atau sayap berputar. Cara kerja dari alat ini yaitu mengubah putaran menjadi gaya dorong untuk bergerak. Terdapat 2 jenis propeller yang dibagi berdasarkan arah putaran dan arah hembusan udara, yaitu clockwise dan counterclockwise.
Keempat, Electronic Speed Controller. Merupakan sebuah division yang fungsinya sebagai drive motor brushless yang dimana mengatur kecepatan dan arah putaran. Yang kelima adalah frame. Merupakan bagian rangka atau tubuh pada quadcopter yang menjadi tulang atau penyokong semua komponen quadcopter serta tempat ditempelnya semua komponen-komponen, sehingga dengan adanya frame ini komponen dapat terintegrasi dengan baik. Yang keenam yaitu baterai. Baterai adalah sumber daya utama untuk quadcopter, sehingga penggunaan baterai ini harus cocok dan sesuai dengan kebutuhan dengan melalui analisis dan perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya agar didapatkan hasil yang optimal saat terbang dengan memperoleh waktu terbang maksimal. Yang ketujuh yaitu radio transmitter dan receiver. Merupakan pengendalian quadcopter yang dapat diprogram sesuai kebutuhan, biasanya telah sepaket dengan remote control. Kelapan yaitu Power Distribution Board atau PDB. Berfungsi untuk mendistribusikan daya pada quadcopter yang menyediakan jalur yang lebih rapid untuk menghubungkan baterai dengan ESC. Yang kesembilan yaitu sensor. Merupakan perangkat tambahan pada quadcopter yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan fisik maupun kimia. Sensor yang sering digunakan adalah anemometer, GPS, barometer, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf ada kata-kata salah. Terima kasih.